Ini kan anak aku sekarang ini lagi menjadi trending dan perbincangan netizen. Kalau dari Mbak Furi sendiri ngelihat Ekel ini spiritual atau bukan? Bukan sih. Jadi kalau Ekel ini adalah boneka yang sudah dianggap sebagai anak sendiri, sehingga auranya dia tuh positif. Jadi energinya tuh udah menyatu gitu sama Mas Igun gitu. Tapi kalau syirik yang satu ini, misal, ini orang sholat, puasa, zakat, banyak sedekah. Berbuat yang tadi nggak pernah mencela, tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, cuman syirik misalnya, syirik. Maka cukuplah satu dosa itu untuk menggugurkan semua amalannya. Ibu haji misalnya, sekali dalam setahun nggak akan bisa mengganti dosa syirik. Selesai. Maka hati-hati, kalau dalam praktek yang seperti ini muncul dalam kehidupan, maka ini yang pertama kali mesti kita hapuskan dalam kehidupan kita. Jelas di sini? Dan syirik yang paling ringan itu riya. Yang paling ringan itu riya. Kalau syirik yang paling besar kita sudah paham. Yang paling ringan ini yang jarang sekali kelihatan, riya. Riya itu saat dikerjakan, awas ya. Yang dimaksud riya ini riya dalam pengertian pembahasan syariat, bukan nama yang lain ya. Kan ada riya NS, riya ini macam-macam, itu bukan yang itu ya. Ini dalam pembahasan syariat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 264. Orang yang riya memang tidak ada langsung ancaman neraka. Cuma ketika dia riya itu menghabiskan semua pahala yang pernah diraih. Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah merasa punya iman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau kemudian menggugurkan, membatalkan, menghabiskan semua kebaikan yang telah lelah engkau tenun. Ibu itu, maaf, sholat itu kan tidak mudah. Tahajud tidak mudah, perjuangannya banyak. Infak tidak mudah, perjuangan melawan hati. Tapi tiba-tiba bisa batal, hancur semua, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang merusak semuanya itu, bil manni wal adza. Perbuatan yang merusak dan mengganggu semua amalan. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Contoh seperti orang infak yang riya. Jangan lihat infaknya, lihat riyanya. Yang infak banyak berpahala, tapi ketika infak disertakan dengan riya, itu yang jadi masalah. Ini beredar kotak infak. Begitu datang ke tempat ibu, keluarkan handphone, masukkan, ceklik, terus diposting di media sosial. Kapan lagi ya kita bisa bersedekah? Gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Maka ketika itu dimasukkan dan itu diupload kemudian, maka hilanglah semua nilai infaknya. Anda mau bantu ke Masjid Istiqamah, saya mau bantu Ustaz Masjid Istiqamah untuk renovasi, untuk macam-macam, untuk akuisisi SD, untuk ini itu. Dikirimkan oleh ibu, Masya Allah. Berapa? 1 miliar, Alhamdulillah. Tapi syaratnya, tolong bikin spanduk ya dari Sabang sampai Merauke. Riya. Habis. Sekarang sudah mau haji nih, dekat-dekat. Hati-hati. Saya suka menangis kadang-kadang tuh, bingung. Mau menegur juga dengan cara yang bagus harus dilakukan. Mau mengingatkan travelnya susah ditemukan. Itu sekarang Bu, mohon maaf ya, itu tawaf sa'i saja bisa live Bu. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan tidak? Walah, pindah ke sini lagi. Untuk apa? Itu begitu kemudian terpasang, habis pahala. Kan sayang-sayang. Haji itu menggabungkan dua jenis ibadah. Ibadah dibagi dua. Satu ibadah fisik yang tidak bayar, tidak keluar uang, seperti sholat. Itu ibadah fisik. Gak ada orang sholat bayar. Pak mau kemana? Ke Istiqomah. Ngapain sholat? Maaf Pak ya, sholat fardu tarifnya 10.000. Yang sunnah 5.000. Gak ada. Yang kedua ibadah harta, zakat, infak itu ibadah harta. Ada ibadah yang menggabungkan kedua jenis itu, namanya haji. Begitu ibu mau haji, jangan dikira bisa berangkat langsung. Anda nabung, ada yang jual sawah, jual kebun, macam-macam. Kemudian di sana ibadah fisik, tawaf, berputar, sa'i, dari mulai lari kecil, jalan cepat dan sebagainya. Tiba-tiba hilang seketika hanya karena handphone yang keluar dan Anda ingin dilihat oleh orang lain.